Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat ya kalian sudah naik ke kelas 8. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu guru IPA yang mengajar di kelas 8. Yang pertama ada Ibu Atin Supriyatin SPD. Kemudian yang kedua Ibu sendiri, yaitu Ibu Primasawati SPD. Yang ketiga Ibu Arpah SPD. Nah, itu guru yang mengajar di kelas 8. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak belajar. Yang pertama mengenai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Itu untuk kelas 8 64. Jadi tidak boleh kurang dari itu ya. Kemudian yang kedua untuk tugas baik pengetahuan dan keterampilan itu diambil dari buku BSE kelas 8 yang ini ya. Kemudian selanjutnya penilaian dari tugas. Jadi yang dinilai adalah tugas, kemudian kehadiran, ulangan harian, PTS dan PAS. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian sikap. Nah, untuk buku BSE ini nanti akan didistribusikan oleh pihak perpustakaan di jadwal tertentu. Selanjutnya materi yang ada di kelas 8. Nah, ada 6 bab ya. Bisa nanti kalian baca sendiri di buku BSE yang akan didistribusikan oleh pihak perpustakaan. Kita masuk ke bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, ini bagan konsep dari gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah gerak pada benda. Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Semua ini akan dapat terjawab pertanyaan tersebut dengan mempelajari materi mengenai gerak berikut ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah gerak lurus. Ketika benda bergerak, maka posisi atau kedudukan benda akan berubah. Jadi, gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan itu dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, ataupun tidak beraturan. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak lurus. Jadi gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak, dengan kata lain, posisinya akan berpindah atau akan mengalami perpindahan. Benda yang bergerak juga akan menempuh jarak tertentu, namun jarak dan perpindahan adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Baik, sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar 1.2. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Nah, ini akan menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, di sini terlihat peta antara rumah ke sekolah. Rumah ke sekolah 1 ditambah 1, 2 km, kemudian dari sekolah ke rumah 2 km. Nah, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jadi, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Ya. Tadi dari rumah ke sekolah 2 km. Dari sekolah kembali ke rumah 2 km. Jadi total jarak tempuh adalah 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada beberapa makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda.
Jadi, dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi bisa dilihat tadi di gambar ini, untuk jarak adalah jarak tempuh ya, dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah kembali ke rumah. Jadi 2 km ditambah 2 km, jadi 4 km itu jarak. Kemudian untuk perpindahan tadi dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir. Kita sebut saja Doni berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi posisi awalnya dari rumah. Kemudian Doni pulang dari sekolah ke rumah. Jadi posisi akhir Doni yaitu rumah. Jadi posisi awal di rumah kembali lagi ke rumah. Jadi 2 km dikurangi 2 km. Hasilnya 0 km. Nah, itu yang dimaksud dengan perpindahan. Jadi dapat disimpulkan ya, perbedaan antara jarak, yaitu jarak itu panjang lintasan, kemudian perpindahan adalah resultan atau penjumlahan dari posisi awal sampai posisi akhir. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan benda dihitung dari posisi awalnya. Ya, kita akan menuju ke suatu tempat. Timbul pertanyaan, jam berapa sampai di tempat yang dituju? Nah, pertanyaan tersebut menyangkut jarak dan waktu. Jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu disebut kelajuan. Secara matematis dirumuskan kelajuan lambangnya V sama dengan jarak lambangnya S atau X di sini dibagi waktu lambangnya T. Nah, konsep laju atau kelajuan tidak dapat menjelaskan masalah gerak secara lengkap karena laju belum menunjukkan arah gerak. Nah, ini ya yang harus digarisbawahi, bahwa kelajuan tidak menunjukkan arah gerak. Misalkan speedometer. Nah, speedometer ini yang selalu ada di kendaraan bermotor. Pada kendaraan menunjukkan angka 60 km per jam. Berarti itu adalah kelajuan kendaraan. Jadi kelajuan kendaraan tersebut adalah 60 km per jam. Pernyataan ini tidak menunjukkan arah gerak. Kalau pernyataan itu menunjukkan arah gerak, maka dinamakan kecepatan. Nah, itu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan tidak menunjukkan arah gerak, kecepatan menunjukkan arah gerak. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Nah, ini gambaran dari speedometer yang ada di motor kalian atau mobil kalian ya. Jadi angka tersebut menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Kemudian di mobil juga terdapat GPS atau Global Positioning System. Nah, GPS ini untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu ya, seperti ini ya. Kalau mobil yang mempunyai GPS. Selanjutnya, kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh suatu benda tiap selang waktu. Jadi, kecepatan tadi dipengaruhi oleh arah benda ya. Sama dengan perpindahan dibagi waktu. Delta S atau perpindahan dibagi waktu atau T. Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Ya. Jadi perpindahan dilambangkan delta S. Nah, delta ini adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. Kelajuan dan kecepatan memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Jadi perpindahan tadi satuannya meter, waktu satuannya sekon. Jadi selanjutnya gerak lurus dibagi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, saat kita melakukan perjalanan, kendaraan yang kita tumpangi akan bergerak dengan kecepatan berubah-ubah tiap waktu. Kadang kendaraan bergerak dengan kecepatan yang tetap, kadang kecepatan kendaraan bertambah atau dipercepat, kadang kecepatan kendaraan berkurang atau diperlambat. Nah, yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB.
Ketika kendaraan bergerak dengan kecepatan tetap, maka kendaraan tersebut termasuk ke dalam gerak lurus beraturan atau GLB. Contoh, kendaraan yang bergerak lurus beraturan adalah kereta api yang sedang melaju. Berikut diagramnya. Jadi dapat terlihat dari diagram tersebut bahwa posisi benda, yaitu titik-titik ini adalah posisi benda, dinyatakan dengan titik-titik ini. Nah, ukuran dari jaraknya sama. Jadi misalnya dari titik 1 ke kedua itu 1 meter, dari 2 ke 3 pun 1 meter jaraknya, dan seterusnya. Jadi tetap ya, kecepatannya tetap pada selang waktu yang sama. Selanjutnya yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini GLBB ini ada dua macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat ini kalau di lampu lalu lintas itu warna hijau, jadi si mobil bersiap untuk digas ya, untuk berjalan kembali. Nah, perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau ini adalah GLBB dipercepat. Dan untuk GLBB diperlambat yaitu ketika mobil menuju direm ya. Jadi menuju ke lampu merah di sini, jadi menuju diam. Jadi mendekati lampu merah, mobil akan diam, atau dengan kata lain direm. Ya, jadi dipercepat itu digas. Nah, kalau pada mobil, dan diperlambat itu direm sampai mobil itu berhenti. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Percepatan atau dilambangkan dengan alfa sama dengan perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. Nah, cara mencari perubahan kecepatan adalah perubahan kecepatan atau delta V sama dengan kecepatan akhir atau Vt dikurangi V0, kecepatan awal. Nah, diingat ya lambang dan keterangan dari lambang tersebut. Ya, ini rumus dari percepatan. Selanjutnya, berikut adalah grafik dan diagram gerak suatu benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB dan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini grafik dan diagram geraknya. Jadi ini suka muncul di ujian ya. Jadi kalau misalnya grafik dan diagramnya seperti ini, terlihat menurun, kemudian titik-titik posisi geraknya ini seperti ini dinamakan apa ya? Nah, kita bahas ya. Pada rentang A ke B ya, jarak antara titik-titik makin kecil, di sini makin dari renggang kemudian merapat. Kemudian di grafik dan diagramnya itu terlihat menurun. Nah, ini adalah gerak benda melambat atau GLBB diperlambat. Kemudian rentang B ke C, jadi terlihat titik-titiknya itu tetap atau konstan. Nah, garis yang hijaunya pun lurus ya. Jadi ini bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini adalah grafik dari GLB atau gerak lurus beraturan. Kemudian rentang C ke D terlihat ya, dari merapat lalu merenggang. Nah, ini terlihat naik ya. Jadi ini adalah grafik untuk GLBB dipercepat. Nah, untuk materinya dicukupkan sekian. Untuk mengukur pemahaman kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti jawabannya bisa japri ke guru IPA-nya masing-masing. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.